Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggit Winarni dari Prodi Manajemen Sore kelas A dengan NIM 2892150100. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah digital bisnis dari dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto SSOS MM. Kata pengantar, pemasaran digital adalah suatu bentuk usaha atau kegiatan yang dijalankan oleh tenaga pemasar, baik itu perusahaan maupun individu dalam rangka melakukan pemasaran sebuah produk atau merek, baik itu produk barang maupun produksi jasa dengan melalui pemanfaatan teknologi informasi digital seperti menggunakan media elektronik maupun menggunakan media berbasis internet. Digital marketing yang berbasis media elektronik dapat menggunakan iklan di televisi maupun di radio. Sedangkan yang berbasis pada media internet seperti pemasaran melalui media sosial maupun e-commerce. Apa itu pemasaran digital? Pemasaran digital adalah pemasaran produk atau layanan dengan menggunakan teknologi digital atau internet, media sosial, telepon seluler, atau media sosial lainnya. 3 pilar pemasaran digital: use journey, saluran pemasaran digital; materi konten yang kreatif, materi iklan berupa spanduk iklan, iklan video, iklan teks, sedangkan isi berupa artikel blog, video, infografis. Bootstrapping, seed funding, serial funding, dan ventura. Bootstrapping adalah modal usaha yang dilakukan secara mandiri oleh pendiri startup. Pendanaan awal atau seed funding merupakan putaran investasi pertama atau awal yang dapat dari investor eksternal yang artinya mendapatkan bagian tertentu sebagai imbal balik. Serial funding adalah jenis pendanaan yang diberikan ketika startup telah mencapai tahapan sebagai perusahaan yang cukup dewasa. Ventura adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai mitra usaha untuk jangka waktu tertentu. Strategi pitching. Pitching adalah kegiatan meyakinkan orang lain. Dalam dunia bisnis, fungsi pitching adalah untuk meyakinkan pihak lain seperti calon klien, klien partner bisnis, atau calon investor. Pola pikir bisnis di era digital. 1. Selalu terbuka terhadap perubahan. 2. Fokus pada pelanggan. 3. Kreatif dan inovatif. 4. Integrasikan semuanya. 5. Cerita bukan cerita. 6. Human touch. 7. Perluas dan perkuat jaringanmu di dunia maya. Mengelola kenaikan kelas usaha. 1. Meningkatkan promosi. 2. Mengatur keuangan secara benar. 3. Mengutamakan pelayanan konsumen. 4. Meminimalisir segala biaya operasional. 5. Meningkatkan sumber daya. Evaluasi dan penilaian perkembangan usaha. Tahapan evaluasi terkait usaha yang bisa dilakukan yaitu 1. Analisis dan evaluasi dari aspek pasar, yaitu untuk mengetahui beberapa besar luas pasar, pertumbuhan permintaan, dan pangsa pasar dari produk yang bersangkutan. 2. Analisis dan evaluasi dari aspek teknis, yaitu untuk menentukan jenis teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan usaha yang sedang dikaji. 3. Analisis dan evaluasi dari aspek finansial, yaitu untuk mengetahui karakteristik finansial dari suatu perusahaan melalui data-data akuntansinya. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat keberhasilan dari strategi usaha yang Anda jalankan. Apakah usaha tersebut sudah berjalan sesuai dengan target yang direncanakan dan memberikan hasil seperti apa yang Anda harapkan di awal? Manfaat evaluasi usaha. 1. Dapat membuat dan meningkatkan strategi informasi produk Anda di pasaran. 2. Sebagai pemilik usaha dapat mengevaluasi kinerja karyawan di usaha Anda. 3. Menghindari kebangkrutan saat memperluas usaha Anda. 4. Untuk memperkecil risiko kegagalan investasi dan dapat memperbesar peluang keberhasilan investasi yang bersangkutan. 5. Untuk panduan pemilik dana atau investor dalam mengoptimalkan penggunaan dana yang dimiliki. Hal yang perlu dievaluasi adalah kondisi keuangan Anda, 2. Kondisi pasar usaha Anda, 3. Kondisi target market Anda,
4. Tingkat kemajuan usaha Anda. 5. Kondisi pertumbuhan dan pengembangan usaha Anda. Bagaimana kepemimpinan dan leadership. Perbedaan P2P lending dan crowdfunding. P2P lending merupakan suatu sistem yang mempertemukan pemberi pinjaman, kreditur, dan peminjam debitur. Perbedaan lainnya antara P2P dan crowdfunding yaitu dalam P2P Anda akan dihadapkan pada perjanjian tertulis terkait sejumlah dana yang Anda pinjam dari para investor dan kewajiban pengambilannya. Sementara crowdfunding tidak memerlukan perjanjian tertulis karena sifatnya yang sukarela. Crowdfunding membutuhkan kemampuan Anda dalam mempresentasikan ide proyek dengan baik melalui penyedia platform agar banyak yang tertarik memberi dananya. Sementara P2P tidak mensyaratkan hal tersebut. Menemukan ide usaha digital. Ide usaha digital bisa menjadi solusi terbaik untuk menambah penghasilan. Selain modal usahanya relatif kecil, potensi dan prospek bisnis ini cukup besar jika digeluti dengan serius. Rekomendasi ide bisnis digital: 1. Bisnis dropship. 2. Konsultan CEO. 3. Bisnis kursus online. 4. Pengembang dan desainer web. 5. Penulis lepas. 6. Pemasaran afiliasi. 7. Menjadi seorang influencer dan konten kreator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.